hadapan Tuhan. Buka hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami nikmati setiap kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan, berlimpah atas hidup kami Tuhan. Kami percaya saat ini Bapa, kami ada semua karena penyertaan terbaik yang Tuhan beri atas kami. Kami buka hati kami, mengangkat syukur kami di hadapan Tuhan. Roh Kudus urapi setiap hati dan pribadi saat ini. Amin. Mari datang dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai itu ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi yang bersuka cita dengan penuh semangat, shalom. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan segera memulaikan ibadah kita di saat ini. Saya yakin dan percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita mau datang dengan penuh kerinduan, dengan lapar dan haus akan hadirat Tuhan, akan kebenarannya, dan percayalah hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kepuasan. Terima kasih Tuhan. Mari boleh kita sambil angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Dengan hati yang bersyukur Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena kami tahu betapa bergantungnya hidup kami kepadamu Tuhan. Untuk itu di hari ini harinya Tuhan, kami melangkahkan kaki kami untuk datang di rumah Tuhan, mempersembahkan korban ucapan syukur bagi Tuhan. Mempersembahkan tubuh jiwa roh kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang berjanji, Engkau yang akan bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Engkau Tuhan yang hadir, menjamah, melawat, memberkati setiap umat-umat Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang naikkan syukur di hadapan Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan beri, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Biarlah kita mau persembahkan semuanya bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, 1-2 jam ini kita mau datang dengan kesungguhan hati. Kita mau datang dengan segenap jiwa, mau datang dengan segenap kekuatan. Sebab Dia Tuhan yang layak dipuji, Dia Tuhan yang layak disembah. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian, sembah yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih buat cintamu, buat kasihmu, buat penyertaanmu di sepanjang hidup kami. Haleluya Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Mari katakan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Nya. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat kesempatan. Terima kasih buat kesehatan. Kami masih dapat bergerak semua karena anugerah Tuhan. Kami masih dapat beraktivitas semua karena penyertaan-Mu sempurna. Tiada dalam pada batasnya. Ini sembah syukur kami Tuhan. Sebab hidup kami milik-Mu, sebab kami milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang bekerja atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk mau tetap terus percaya kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap terus setia menanti janji-Mu Tuhan. Hiada batas syekirela pada batas. Saat ku tak mampu berharap,
datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu, percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Oh, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Seturut kehendakmu, yang percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saatku tak mampu berharap, sama-sama kita belajar pujian ini. Kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajar kami mengenal hatimu, ajarku mengenal hatimu. Amin. Percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Oh,
kami berharap. Namun kami mau tetap terus berharap kepadamu Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk kami percaya, namun kami memilih untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami percaya, Engkau mengangkat itu menjadi sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Dan kami mau tetap terus nyatakan bahwa kami punya Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini sambil kita angkat tangan kita. Ku percaya Engkau. Seberapa banyak yang ada di tempat ini percaya bahwa Tuhan sementara bekerja. Ya kada batas syikide dalam pada batas sekide. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Percaya, ku percaya, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Seturutkan, boleh lagi nyatakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Seluruh kehendak-Mu, ku percaya Tuhan. Ku
Ketika kami percaya tidak ada alasan untuk kami tidak memuji Tuhan. Ketika kami percaya tidak ada alasan untuk kami berhenti meninggikan nama-Mu Tuhan. Ketika kami percaya berarti kami mau terus menyembah-Mu, bermazmur bagi-Mu, menceritakan kasih-Mu, menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, memuliakan nama-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Ia adalah bara-bara batashiki, adalah bara-bara baya 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 sekerere. Ia adalah bara-bara batashiki, dia ada bora batase. Ia kada batashiki, adalah bara-bara batase. Ia kada batashiki, adalah bara-bara batashiki, adalah bora-bora batashiki, adalah bara-bara batashiki, adalah ia kada batashiki, adalah bara-bara batashiki, adalah bara-bara batashiki, adalah bara-bara. Kami mau tetap terus berharap kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau perisai hidup kami, sebab Engkau tubuh pertahanan kami Tuhan, sebab Engkau gunung kami. Kami tak pernah takut, kami tak pernah ragu, kami tak pernah khawatir, sebab janji-Mu setia, setia Tuhan. Sebab kasih setia-Mu untuk selama-lamanya, sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Oh, ya dapat tasyiki, adalah bara-bara batashiki, ia adalah bara-bara batashiki, adalah bara-bara. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sambil kita bangkit berdiri. Ia adalah batashiki, adalah batashiki, adalah batashiki, adalah batashiki. Oda batashiki, adalah batashiki, adalah batashiki, adalah batashiki, adalah izinkan kami mengalami Engkau Tuhan. Ya kada batashiki, adalah batashiki, adalah bukan hanya sekedar kami tahu tentang Tuhan, tapi izinkan kami mengalami secara pribadi Yesus. Adalah batashiki, adalah oda batashiki, adalah batashiki, adalah batashiki, adalah percaya Tuhan sedang menguatkan engkau yang lemah. Percaya Dia sedang meneguhkan imanmu ketika engkau mulai ragu. Percaya Dia ingatkan engkau tentang janjinya yang pasti Dia tepati. Ia kada batashiki, adalah batashiki, adalah batashiki, adalah ora batashiki, adalah terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Ora
atas segala raja. Haleluya, kami mau memuji Tuhan, bersukacita, bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Boleh sapa samping kanan, samping kiri, katakan Tuhan Yesus besertamu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau bersemangat memuji Tuhan, amin. Sebab jika kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, siapakah lawan kita? Haleluya. Tuhan kita, amin. Begitulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau, siapa lawanku? Tidak ada. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Yang percaya boleh sorakan amin. Takkan menggentarkan, takkan lagi menggetarkan hatiku, sebab kau Tuhan kekuatan hidupku. Mari dengan penuh semangat. Bila ku di dalammu, bila ku bersamamu, bila kau di pihakku. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila kau di pihakku. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Janganlah pernah takut dan gentar, amin. Sebab Tuhan yang berjanji, Dia setia untuk menepati. Haleluya. Mari lebih bersemangat lagi. Kita mau bertepuk tangan, bersorak bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama nyanyikan. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku. Di dalam dunia ini boleh lebih dengan sungguh-sungguh dan bersemangat lagi. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. Sekali lagi, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Tiada pernah kami takut untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Biarlah api itu tetap terus menyala, amin. Bukan hanya sekedar kembali ke cinta mula-mula, tetapi biarlah api itu tetap selalu dan terus menyala. Haleluya.
tepuk tangan tinggi melebihi atas kepala kita. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa boleh lagi. Api kemuliaannya, pastikan bahwa roh yang ada di dalammu berkobar-kobar, sebab Tuhan memberikan roh kepada kita, bukan roh ketakutan. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa sekali lagi api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, skala raja, skala raja, skala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Tidak ada yang dapat pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, yang kami mau pastikan, biarlah cinta akan rumah-Mu, cinta akan hadirat-Mu, cinta akan kediaman-Mu tetap terus menyala di hati kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita mau belajar satu pujian. Biarlah ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau
berdiri, sama-sama kita nyatakan cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau Allah sangku hidup, setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim. Amin. Makasih Tuhan. Kami percaya sampai pagi hari ini penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Yes. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu, buat berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Cinta Kristus terus menyala dan terus menyala di hati kami sampai pada pagi hari. Tidak ada satupun yang bisa memadamkan kobaran cinta api Tuhan itu di dalam hati kami. Terima kasih banyak buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat setiap apapun yang Engkau kerjakan sampai pada hari ini. Semua apa yang Tuhan buat sampai pagi hari ini tetap baik dan selalu baik. Terima kasih Bapa, rencana-Mu sempurna dalam hidup kami. Tidak pernah terlambat, pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Tuhan, kami percaya pujian penyembahan kami telah menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan saatnya kami akan mendengar firman-Mu, kami akan mendengarkan suara-Mu. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kami. Dan Roh Kudus sanggup membuka setiap hati-hati yang tertutup untuk menerima firman. Dan kami percaya ketika kami selesai dengar firman, selesai kami beribadah, kami akan menikmati lawatan Tuhan, berkat-berkat, mujizat-mujizat yang berlimpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap pembawaan firman di pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu yang dinyatakan, kuasa-Mu Tuhan turun ke atas hidup kami. Terima kasih Bapa, oleh pertolongan Allah Roh Kudus kami siap untuk menyampaikan firman dan kami siap untuk dengar firman. Bahkan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya percaya pagi hari ini kalau kita semua bisa ada berkumpul lagi, kita bisa menyanyi, kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang begitu indah di tempat ini. Saya percaya semua karena pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekalipun kita mengalami banyak hal, sekalipun kita mengalami banyak cobaan, masalah, silih berganti hari-hari ini, tetapi seperti lagu yang lagi viral di TikTok, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang percaya Tuhan tidak pernah berubah katakan amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada saya secara pribadi. Dan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan juga pagi hari ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di bulan ini kita mendapatkan tema yang luar biasa dari Tuhan. Saya percaya di pertengahan tahun ini, kalau tema ini datang berarti ada rencana Tuhan. Ada tujuan Tuhan, amin. Di dalam kitab Imamat pasal yang ke-6, ayat yang ke-13, ini juga yang disampaikan minggu lalu oleh Bapak Gembala. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam, amin. Saya percaya ini bukan hanya sekedar tema bulanan, tema mingguan, tetapi kalau tema ini bisa ada, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Berarti ada api-api, bahkan ada api yang lebih dahsyat lagi yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika saya menerima pesan dari Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di minggu ini, agak sedikit gugup, tapi ketika saya mendengar tema ini, saya bersemangat karena ini bicara tentang api. Amin. Ini bicara tentang semangat Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan saya percaya sampai pada pagi hari ini kita semua masih bersemangat. Katakan amin. Amin, amin, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam dari kitab Kejadian, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan berusaha untuk menolong manusia dengan cara dia korbankan hewan, mengambil kulitnya dan menutupi ketelanjangan dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mencoba mencari pembenaran sendiri, mereka mencoba bersembunyi, mereka coba menutupi tubuh mereka dengan daun-daunan, tetapi Tuhan mengambil seekor hewan, mengorbankan hewan tersebut dan mengambil kulitnya untuk menutupi setiap kehidupan mereka. Kalau kita lihat juga di zaman Kain dan Habel, di situ ada cerita tentang persembahan Kain dan Habel. Dan Alkitab katakan Tuhan tertarik dengan persembahan Kain, Bapak Ibu. Apa yang menjadi persembahan Kain? Apa yang menjadi perbedaan? Kain mempersembahkan korban hewan yang disembelih. Dan kita lihat juga di zaman Nuh, ketika air bah surut, apa yang Nuh persembahkan? Hewan lagi. Dan ketika ada juga di zaman Abraham, apa yang Abraham persembahkan? Ketika Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak, tetapi pada ujung ceritanya Tuhan menggantikan hewan. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan bicara tentang persembahan, bicara tentang korban, Tuhan itu lebih tertarik dengan nyawa. Makanya pada saat itu nyawa hewanlah yang dikorbankan. Dan ketika tiba di zamannya Musa, ketika Musa mendapatkan firman dari Tuhan, pesan dari Tuhan, Tuhan mencoba, kalau saya pakai bahasa, mengamandemen peraturan tersebut. Dari kitab Kejadian kita lihat mereka mempersembahkan, tidak ada sesuatu yang istilahnya sama seperti kitab Imamat ini, ada 5 korban. Tetapi ketika ada di zaman Musa mendapatkan suatu perintah dari Tuhan untuk mempersembahkan korban. Dan itu yang sudah kita baca dan sudah kita bahas kemarin. Ada korban sajian di sana, ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, ada korban penebusan salah, dan ada korban bakaran. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, semua korban yang ada ini, 5 korban ini, firman Tuhan katakan itu harus dibakar. Itu harus dibakar di mezbah. Itu harus dibakar. Dan ini bermacam-macam hewan kalau kita pelajari Bapak Ibu. Bermacam-macam hewan. Nah di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, coba kita bayangkan. Kalau kita hidup di zaman itu, begitu rumitnya Bapak Ibu. Tetapi hari ini hanya 1 korban yang dikerjakan 2000 tahun yang lalu. Yesus mati di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan tabir bait Allah terbelah 2 dan sudah tidak ada lagi pemisah. Kalau zaman perjanjian lama mereka mempersembahkan korban-korban, itu hanya sekedar menutup dosa mereka. Tetapi 2000 tahun yang lalu Yesus datang bagi kita semua. Dia menjadi korban yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah dari hal ini, dari apa yang kita baca tadi, di situ ada 3 peran Bapak Ibu. Ada peran orang Israel, bangsa Israel, ada peran imam,
dan ada peran Allah. 3 hal ini berperan dalam hal mempersembahkan korban. Di ayat yang kita baca tadi, orang Israel mempersembahkan korban, imam mengelola dan membakar, dan Tuhan menerima korban tersebut. Nah, untuk ayat ini kalau kita lihat, saya akan mengangkat dari sisi imamnya. Siapakah imam tersebut? Firman Tuhan katakan Harun dan anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam bagi setiap korban-korban yang bangsa Israel persembahkan kepada Tuhan. Nah, tugas imam ini tidak mudah Bapak Ibu. Selain mereka mengelola apa yang Tuhan perintahkan, mereka juga harus membakar. Bahkan Alkitab katakan menjaga api itu tetap menyala. Saya teringat minggu lalu Bapak Gembala singgung ada beberapa api yang Alkitab terangkan. Ada api murka Tuhan, bahkan ada api neraka. Tetapi api akan kita bahas pagi hari ini, Roma 12 ayat 11, janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, katakan sama-sama, menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam menjalani kehidupan untuk kita mengejar sesuatu di depan kita, bahkan dalam pelayanan, kita butuh ini, roh yang bernyala-nyala. Amin. Kita butuh roh yang bernyala-nyala. Dalam kita mencapai sesuatu yang kita inginkan, bahkan dalam pelayanan pun, Alkitab katakan janganlah hendak kerajinanmu kendor. Kita butuh roh yang bernyala-nyala. Apa arti dari roh bernyala-nyala? Bicara tentang spirit, berbicara tentang semangat hidup. Amin. Orang kalau sudah tidak semangat hidup, waduh, apa yang terjadi? Datang gereja atau mau bekerja murung-murung. Saya selalu pakai bahasa kalau saya lihat ada teman-teman anak-anak muda makan banyak, tidur memang tepat waktu, pas kerja murung-murung. Saya selalu katakan begini, ngana sama nanya ada Tuhan Yesus. Artinya orang kalau ada Tuhan di dalam dirinya, pasti ada ekspresi-ekspresi yang luar biasa. Amin. Nah, kita butuh semangat ini Bapak Ibu, semangat yang terus menyala-nyala. Amin. Tanpa semangat ini kita tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi lambat Bapak Ibu, lama akan mendapatkan tersebut. Tetapi kalau semangat itu bernyala-nyala, saya percaya dengan waktu yang Tuhan tentukan, kita pasti akan sampai kepada tujuan. Amin. Nah, banyak orang Bapak Ibu hanya suka menyalakan api. Banyak orang hanya suka dibakar, tapi tidak mau mempertahankan api itu. Amin. Banyak orang hanya suka eksis di panggung, dimanapun, di Facebook, Instagram, TikTok. Tetapi mereka lupa semangat itu harus dipertahankan. Amin. Semangat itu harus dipertahankan. Saya lihat teman-teman seangkatan saya dulu beberapa tahun yang lalu, ketika kami masih muda, ketika ada KKR, altar call, semua maju semua. Nangis-nangis menyembah Tuhan. Tapi sekarang akibat dari tidak mempertahankan api, ada yang jadi Yahweh, maksudnya pengikut, ada yang sudah tidak melayani Tuhan. Berarti Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar menerima api itu. Mesbah itu bukan hanya sekedar dibakar, diturunkan api dari Tuhan. Tapi tugas imam, mereka mempertahankan api tersebut. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, seiring waktu berjalan, saya percaya kalau kita hanya semangat awal-awal, seiring waktu berjalan kita akan mengalami tantangan. Dan tantangan-tantangan tersebut, cobaan-cobaan tersebut seringkali membuat kita gagal, patah semangat. Bahkan ada orang-orang yang karena sulit tidak mencapai tujuannya, ada yang sampai bunuh diri. Dan ini saya percaya semoga tidak terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi sebelum kita bahas jauh tentang menjaga api ini, tentang api ini harus dijaga dan tetap menyala. Kemungkinan ada faktor yang lain sehingga ada banyak orang yang gagal. Kemungkinan ada faktor yang lain sehingga ada banyak orang sudah tidak lagi melayani Tuhan. Selain apa yang saya katakan tadi, mungkin mereka sudah tidak menjaga api tersebut. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin ada faktor yang lain. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam Alkitab yang saya pelajari, di mesbah itu firman Tuhan katakan api dari Tuhan turun.
Tetapi ada juga cerita yang lain, dikatakan di sana ada api asing. Yaitu yang dipersembahkan oleh Nadab dan Abihu. Siapakah mereka? Mereka anak-anak Harun. Mereka anak imam tertinggi pada saat itu. Tetapi mereka mempersembahkan api yang asing. Api yang Tuhan tidak kehendaki. Dan kita lihat ceritanya, mereka dibakar hangus. Mereka dibakar sampai mati oleh Tuhan. Akibat dari apa? Mereka mempersembahkan api yang salah. Api yang Tuhan tidak kehendaki. Disuruh lain, buat lain. Mereka pikir karena mereka anak-anak Harun, seenaknya mereka mempersembahkan api. Tidak Bapak Ibu. Hukum Tuhan tetap berjalan pada saat itu. Tidak memandang siapapun. Nah di sini Bapak Ibu, ada banyak orang kemungkinan mereka tidak mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Mereka tidak bertahan dalam melayani Tuhan. Kemungkinan yang mereka terima itu adalah api asing. Apakah itu api asing? Spirit. Spirit yang berbeda. Spirit yang bukan untuk Tuhan. Spirit yang asing. Makanya ada banyak orang mengejar sesuatu bukan untuk Tuhan tapi untuk dirinya sendiri. Amin. Tidak salah dengan cari uang Bapak Ibu. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya sering mengambil pekerjaan-pekerjaan part-time. Tapi yang menjadi permasalahan di sini ada orang kehidupannya hanya berfokus kepada kekayaan. Amin. Tuhan tidak larang untuk kita jadi kaya. Abraham kaya, Daud kaya. Tuhan tidak larang tentang kekayaan. Tetapi hati kita apakah tujuannya untuk kekayaan, untuk memuaskan hidup kita, atau untuk hal-hal yang tidak untuk Tuhan. Makanya Yohanes Pembaptis katakan, biarlah ia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Padahal pada saat itu kalau saya pakai bahasa, yang viral itu Yohanes Pembaptis Bapak Ibu. Tetapi dia katakan kepada murid-muridnya, biarlah ia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Ayo kembali ke tujuan kita. Tujuan kita apa Bapak Ibu? Kita membuka usaha, kita bekerja, kita kuliah bagi teman-teman, anak-anak muda. Tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk memuaskan hidup kita, tujuannya untuk, ingat Bapak Ibu, saudara-saudari, bukan saya mengatakan, bukan saya anti dengan hal seperti ini, tapi yang saya mau katakan pagi hari ini, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Amsal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Mungkin ketika kita mengambil sebuah keputusan kita anggap ini lurus. Bagian B Tuhan tidak larang, Tuhan hanya uji. Betul enggak ini ujung-ujungnya untuk saya, untuk Tuhan? Atau hanya untuk kepentingan pribadi? Amin. Makanya jangan heran di perjalanan hidup kita seringkali mengalami sesuatu kayaknya pintu tertutup, kayaknya ada gunung yang besar, kayaknya sudah mau menyerah. Ingat, apa tujuan kita? Firman Tuhan jelas katakan, jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Jangan kita pakai pandangan kita sendiri. Amsal 10 ayat 22, firman Tuhan katakan di sana, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ingat Bapak Ibu, kaya itu datang dari Tuhan. Mau kita mau banting tulang pun, kalau Tuhan tidak buka pintu itu tidak akan terbuka. Tapi di sini jelas dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, bukan otak, bukan pengalaman, bukan backup kita. Kita butuh itu, kita butuh sekolah, kita butuh pendidikan. Tetapi jelas katakan berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Amin. Jangan lupakan ayat ini Bapak Ibu. Jangan lupakan. Banyak orang hanya mengejar kekayaannya tapi mereka lupa sumber kekayaan itu dari Tuhan. Mazmur 127 ayat pertama dan ayat kedua. Firman Tuhan katakan di sana seperti ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua katakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Tetapi Alkitab katakan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kenapa Tuhan begitu luar biasa di ayat-ayat ini?
Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka yakin. Kalau pakai bahasa Facebook, fix. Amin. Fix ini api dari Tuhan. Kalau api Tuhan, mau gunung, mau pintu, mau laut pun maju. Karena api Tuhan bukan spirit asing. Amin. Bukan spirit yang asing Bapak Ibu saudara-saudari. Saya percaya kalau api dari Tuhan, kita sanggup nyanyi lagu ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Daud tulis ini tidak main-main Bapak Ibu. Selidiki hatiku dan batinku. Tidak main-main Daud tulis ini. Sekalipun orang menganggap Daud tidak bisa, Daud tidak jujur, Daud tidak baik, tetapi Daud berkata dengan kata lain, Daud bertuhan. Tuhan yang tahu tapi hati. Tuhan yang tahu kita pe hati. Amin. Kita akan sanggup berkata seperti ini. Kalau betul-betul spirit itu spirit yang dari Tuhan. Amin. Tapi coba kalau tujuan kita tidak baik. Tujuan kita mencelakakan orang lain. Tujuan kita hanya untuk diri kita sendiri. Memuaskan diri kita sendiri. Obsesi diri kita sendiri. Ujung-ujungnya tenar diri sendiri. Kita tidak akan sanggup nyanyi ini Bapak Ibu. Kita tidak akan sanggup. Ujilah aku Tuhan. Tidak sanggup. Daud berkata ini karena dia tahu siapa yang panggil dia. Siapa yang panggil dia dari yang tidak terpandang. Seorang pengembala kambing domba. Pekerjaan pengembala kambing domba itu pekerjaan yang terhina sebenarnya di Bethlehem. Tapi Tuhan mengutus Samuel untuk memanggil Daud. Daud tahu yang panggil dia itu Tuhan. Yang taruh visinya kepada dia itu adalah Tuhan. Makanya apapun yang Daud alami, apapun tantangan yang Daud alami, dia sanggup berkata ujilah aku Tuhan. Karena apa? Karena itu spirit. Karena api dari Tuhan itu ada di dalam kehidupan Daud. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Saya percaya pagi hari ini ketika tujuan kita benar, langkah kita benar, keinginan kita benar. Apa yang menjadi tujuan kita? Apakah itu hanya baik bagi pandangan kita, tetapi tidak baik bagi pandangan Tuhan? Apakah tujuan kita sesuai firman, sesuai kehendak Tuhan, atau hanya untuk hal-hal yang lain, hal-hal yang Tuhan tidak suka? Pagi hari ini mari singkirkan api asing itu. Terima api dari Tuhan. Amin. Terima api dari Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita sudah menerima api dari Tuhan, saya percaya setiap minggu pun ketika firman Tuhan disampaikan, pujian penyembahan dinaikkan, itu api. Itu fire terus. Itu terus membakar kehidupan kita. Bukan cuma topik bulan ini, tetapi setiap minggu, setiap kali kita beribadah, mau siapapun yang pimpin, itu ada api yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa? Kita semangat menjalani kehidupan. Amin. Supaya kita semangat menjalani kehidupan. Quote-quote di luar sana boleh hebat, tapi kalau dasarnya bukan firman tidak akan bertahan. Banyak motivator-motivator hebat di luar sana. Apalagi zaman sekarang serba tinggal buat quote seperti ini sih, viral. Tapi ingat, kalau dasarnya bukan Tuhan, dasarnya bukan firman, dasarnya bukan api Tuhan. Yesus berkata, apa gunanya orang membangun rumah tapi dasarnya pasir? Tidak berguna Bapak Ibu. Tapi kalau firman, sekalipun berat kita terima, aduh terlalu keras firman ini. Tapi firman Tuhan itu sanggup mengubah hidup kita. Firman Tuhan katakan, ketika kabar baik disampaikan, itu tidak akan kembali dengan percuma. Apalagi kalau tanah hati kita baik, itu akan bertumbuh berkali-kali lipat. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Sekarang Bapak Ibu, ketika api itu ada di dalam kehidupan kita, seperti tema kita hari ini, api itu harus dijaga. Sama-sama katakan dijaga. Pekerjaan imam, saya katakan mereka bukan hanya sekedar mengelola korban tersebut, tetapi mereka harus membakar. Dan yang pentingnya di situ mempertahankan api itu. Jangan sampai mati. Kalau api itu mati, nah ada sesuatu yang mungkin akan terjadi. Mereka firman Tuhan katakan sangat jelas, harus dijaga, harus dijaga.
Dalam kehidupan kita, ketika kita menerima api Tuhan, ada spirit semangat yang bernyala-nyala itu harus terus dijaga Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada banyak orang di lapangan seperti saya katakan tadi. Beberapa tahun yang lalu ketika saya ditamatkan di sekolah Alkitab, ada 100 sekian siswa-siswi. Dan saya lihat hari-hari ini, ada yang sudah tidak melayani Tuhan. Mau bilang tidak menikmati hadirat Tuhan. 9 bulan kami dididik itu, tiap dari pagi jam 5 beston sampai malam itu ibadah terus. Dibakar terus. Tetapi kenapa sekarang saya melihat ada banyak teman-teman yang mereka sudah tidak melayani Tuhan. Puji Tuhan kalau masih datang gereja. Tapi ada yang sudah memang tidak datang gereja, sudah tidak melayani. Kenapa? Karena mereka tidak mampu menjaga api tersebut. Haleluya. Ada banyak juga hamba-hamba Tuhan. Waduh, sudah tidak melayani, bahkan sudah berkurang apinya. Karena ini, mereka tidak mau menjaga. Ini keputusan Bapak Ibu. Ini keputusan. Tuhan bakar mesbah itu, menjaga api itu keputusan, itu urusan perannya imam, perannya manusia. Amin. Ada orang awal-awal ketika menikah semangat, api cinta. Haleluya. Morning Express, luar biasa. Ini ada IO ini. Waduh, pokoknya hebat, pernikahannya luar biasa. Tapi seiring waktu berjalan, aduh so gede ngana. Cerai jo, aduh cuma masalah badan, minta cerai. Karena tidak mampu mempertahankan api itu. Amin, amin, amin. Bapak Ibu saudara-saudari dalam kekeluargaan kita, ayo jaga api tersebut. Jaga api cinta itu kepada suami, kepada istri. Biarlah api itu terus bernyala dan terus bernyala. Semakin tua semakin menyala, katakan amin. Api kita kepada anak-anak, cinta kita kepada anak-anak, cucu-cucu, anak-anak juga kepada orang tua, ayo semakin bernyala. Karena bukan api asing, api Tuhan. Kalau api Tuhan itu akan terus membakar. Amin, amin. Ketika kita membangun sebuah usaha, pekerjaan, tanpa api ini Bapak Ibu, mungkin akan bertahan tapi tidak akan lama. Makanya sekarang banyak usaha-usaha tutup. Salah satu ada usaha martabak terkenal di Tikala. Yang punya itu salah satu orang terkenal di Indonesia. Tutup, bangkrut. Bukan bangkrut, maksudnya ditutup di bagian Tikala. Nah, karena begitu banyak persaingan hari-hari ini. Bapak Ibu, tanpa api itu kita tidak akan bisa bertahan. Tapi kalau ada api itu, 2-3 bulan, 5 bulan lah. Mungkin hanya 2-3 orang datang membeli. Tapi saya percaya kalau itu yang Tuhan buka, jalan itu yang Tuhan buka, itu api Tuhan, saya percaya. Di balik hal-hal yang seperti saya katakan tadi, masa-masa sulit, di balik itu ada sesuatu berkat yang Tuhan sediakan berlimpah-limpah. Asalkan pertahankan. Asalkan pertahankan. Dalam hal bekerja, ada hanya beberapa bulan, beberapa tahun, habis itu minggat, keluar. Ini karena tidak ada api. Amin. Tapi kalau ada api Tuhan, apapun yang terjadi, kobaran itu akan terus menyala dan terus menyala-nyala. Apapun tantangannya, angin sekeras apapun. Tapi kalau itu api dari Tuhan, dia akan sanggup. Dia akan sanggup menjaganya. Amin. Makanya di dalam kitab Wahyu 2 ayat 4, Tuhan marah kepada orang Efesus. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mereka hanya berkobar di semula, tetapi mereka tidak sanggup mempertahankan api itu. Amin. Hidup kita bukan cuma 1-2 hari Bapak Ibu. Kehidupan kita bukan cuma 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Tapi ada waktu yang Tuhan tentukan. Dalam perjalanan hidup itu jangan hanya di awal kita berkobar. Jangan hanya awal kasih mula-mula itu. Tetapi terus menerus. Amin. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Paulus berkata di sana, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir.
Dan aku telah, katakan sama-sama, memelihara iman. Paulus bukan hanya sekedar mengakhiri pertandingan dengan baik. Paulus bukan hanya sekedar mencapai garis akhir. Tapi dia memelihara iman tersebut. Dia menjaga api terus menyala sampai garis akhir. Begitu juga dengan Anda dan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Api itu bukan dijaga hanya pada saat kita masih muda, teman-teman masih masa muda. Bukan cuma hanya di saat dijaga ketika kita menerima mujizat, ketika kita diberkati. Tapi sampai garis akhir. Iman itu harus dipelihara, api itu terus dipelihara, semangat itu harus terus berkobar. Amin. Ada banyak orang lupa di sini. Mereka mendesain kubur dengan bagus, tapi lupa menjaga iman. Haleluya. Cuma orang Manado, kalau mati saya pakai jas. Kalau dia merah keras, pesan anak-anak, kalau papa mati, kasih merah-merah. Kalau papa mati, omak mati, opak mati, kasih pakai kuning. DP dekorasi le kuning. Padahal kita tulis di surga pakai Nah ini masalahnya. Kalau orang pakai baju lain sampai di sana tak lain. Intermezzo Bapak Ibu. Artinya begini. Tidak salah juga dengan hal seperti itu. Tapi pastikan kita sampai garis akhir iman kita terpelihara. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita itu kapan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jangan kita sibuk membangun luar. Kita membangun hal-hal yang di luar kita. Hal-hal yang kelihatan. Tapi kita tidak membangun hal-hal yang di dalam. Memelihara api, memelihara iman tersebut. Jangan kita sampai lupakan ini. Haleluya. Umur akan terus bertambah Bapak Ibu. Tapi pastikan api itu terus menyala. Iman itu terus dipelihara di kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Pesan Paulus di sana kepada orang Tesalonika. Janganlah padamkan roh. Di sini tidak dipakai kata janganlah matikan. Kalau mati berarti habis. Kalau padam itu, Bapak Ibu tahu padam. Dari kobaran besar tiba-tiba jadi kecil. Jangan sampai, itu pun jangan sampai. Kan kita masih datang gereja, yang penting kita masih ibadah. Itu sudah mulai padam. Kalau pakai kata yang penting. Yang penting. Bapak Ibu mulai dari hari ini. Ketika api itu membakar terus berkobar. Terus berkobar. Jangan kurangi waktu kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita boleh diangkat, kita boleh dipromosikan, kita boleh alami masalah. Tapi ingat, api itu jangan sampai padam. Padam itu berarti redup. Oh, maksud saya padam itu berarti nyala tapi sudah tidak terlalu besar. Nah yang Tuhan mau itu berkobar, kobar dan terus berkobar. Ketika api ini terus berkobar Bapak Ibu, saya percaya seperti apa yang dikatakan di kitab Imamat. Mereka mempersembahkan korban-korban. Saya percaya kalau api itu ada, kedagingan kita pasti akan dikikis. Amin. Karena ada api itu yang terus membakar. Kedagingan kita pasti akan dikikis. Marah, emosi, apapun pasti akan terkikis. Siapa sih manusia yang tidak pernah marah, tidak pernah emosi, tidak pernah lakukan kesalahan. Tapi kalau ada api itu akan mengikis. Api itu akan membakar kedagingan kita. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Yang menjadi pertanyaan sekarang. Bagaimana menjaga api itu? Agar di kemudian hari kita tidak menjadi orang-orang yang hanya sekedar memulai garis start dengan baik. Bagaimana menjaga api itu? Agar supaya garis start baik, garis finish pun tetap baik. Bagaimana menjaga api tersebut? Yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 9. Di sana dikatakan seperti ini. Tetapi kamulah, kita orang percaya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, sampai situ dulu. Kalau ayat 10 katakan, yang dulunya kamu bukan kepunyaan Tuhan, tetapi sekarang kita yang ada dalam kegelapan telah dibawa kepada terangnya yang ajaib. Nah, kita fokus kepada imamat yang rajani. Seperti saya katakan tadi, di situ ada 3 peran. Peran bangsa Israel, imam, dan Tuhan. Nah, di ayat yang kita baca tadi itu peran imam. Mereka menjaga.
Berarti dengan kata lain poin yang pertama ini saya dapatkan begini. Supaya kita terus menjaga api itu, dulu imam itu dikhususkan, dipilih. Tetapi sekarang ketika kita percaya kepada Kristus, kita menerima otoritas imamat yang rajani, katakan amin. Kita menerima yang dulunya kita bukan umat kepunyaan Allah, sekarang kita menjadi bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Berarti kalau bicara imamat yang rajani, berarti kita ini seorang pelayan Tuhan yang mempersembahkan korban, yang menjaga api itu. Dengan kata lain, poin yang pertama saya mau angkat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk api itu tetap terjaga, tetap menyala dan terus berkobar, kita harus mengambil bagian dalam pelayanan. Amin. Boleh kita kerja, boleh kita lakukan apa di luar sana. Tetapi ingat, jangan lupakan, kita harus mengambil bagian dalam pelayanan. Agar supaya di dalam pelayanan itu kita terus menerima firman, pujian penyembahan, dan api itu terus berkobar. Amin. Kalau hanya sesuatu yang sampai di sini bukan tubuh kita, hidup kita, saya percaya api itu tidak akan bertahan. Kita harus ambil keputusan untuk terlibat di dalam sebuah pelayanan. Kalau bicara gereja, kita harus terlibat. Di sini ada banyak yang dibutuhkan. Aser, pelayan altar, multimedia, dan lain-lain. Kita harus melibatkan diri. Agar supaya kita seperti imam, mereka menjaga api tersebut. Terus menyala. Amin. Dan mereka dekat, saya percaya ketika mereka dekat dengan api itu, semangat mereka terus terbakar. Begitu juga dengan Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Terus ambil bagian dalam melayani Tuhan. Terus ambil bagian dalam melayani, tidak ada alasan apapun. Terus ambil bagian. Hal yang kedua, hanya 2 poin saja. Dalam cerita yang ada di kitab Matius tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kita tahu bersama di sana 5 gadis bodoh mereka membawa pelita, tetapi mereka lupa membawa minyak. Di dalam kitab Imamat pun ada 2 api yang mereka jaga. Selain bicara di mezbah, ada di ruang mahasuci, yaitu kandil. Itu harus dijaga. Api itu terus menyala, harus dijaga dan terus menyala. Untuk menjaga kandil, untuk menjaga menorah itu diperlukan minyak. Kalau kita baca di kitab Imamat di sana, dikatakan Imamat 24 ayat 2, Tuhan menyuruh orang Israel, para imam maksudnya, untuk menjaga api itu dengan minyak zaitun yang murni. Minyak ini penting Bapak Ibu. Apa arti minyak itu? Peran Roh Kudus. Amin. Peran Roh Kudus sangat penting. Orang di luar sana boleh berkata, sudah, orang kan sudah Roh Kudus. Bukan cuma masalah ada Roh Kudus ini. Tapi firman Tuhan suruh, firman Tuhan perintahkan, Roh Kudus itu harus berkobar, dipenuhkan. Amin. Roh Kudus itu harus terus dipenuhkan. Itu seperti minyak yang menghidupkan pelita, yang menghidupkan firman yang kita dengar. Makanya ada banyak orang, mereka hanya tahu teori-teori tentang Alkitab, tetapi mereka lupa memasukkan minyak, peran Roh Kudus itu kepada diri mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sangat penting peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Matius pasal 25 yang saya katakan tadi, Yesus bicara tentang akhir zaman. Di akhir zaman banyak cara yang iblis pakai untuk memadamkan api-api semangat-semangat anak Tuhan. Oleh sebab itu kita butuh minyak ini juga untuk terus menjaga api tersebut agar tetap menyala. Amin. Coba kalau kita bakar rumput di rumah, semakin orang taruh minyak, api itu akan semakin apa? Semakin terbakar. Dulu sebelum ada kompor gas, ada kompor hok, itu sumber apinya dari mana? Minyak. Kalau tidak ada minyak, Abu Dodika. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, penting. Karena ini bicara, kalau kita lihat di sini apa yang kita belajar perjanjian lama. Makanya saya ambil contoh dalam perjanjian lama. Untuk mereka menyalakan, karena pada zaman dulu belum ada listrik. Untuk mereka menyalakan api. Yang ada mempertahankan api di ruang suci. Harus ada minyak yang terus mengalir. Minyak dan terus berkobar dalam kehidupan kita. Amin. Tanpa Roh Kudus Bapak Ibu, kita tidak akan bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Di kitab Kisah Para Rasul saya teringat cerita Petrus. Sebelum mereka dipenuhkan Roh Kudus,
Firman Tuhan katakan sangat jelas dan sangat terbuka. Petrus menyangkal Yesus. 3,5 tahun loh Petrus ikut Yesus. Ujung ceritanya Petrus menyangkal Yesus. Bukan cuma 1 kali, 3 kali. Tetapi ketika di Kisah Para Rasul, ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, mereka terbakar dengan api itu. Apa yang terjadi? Mau mereka masuk penjara, mereka diancam untuk mereka diancam untuk tidak lagi menyampaikan tentang Yesus. Apakah mereka menyerah? Tidak. Mereka tidak menyerah. Firman Tuhan katakan mereka disesah, dipukul. Apakah mereka menyangkal Yesus? Tidak. Mereka tetap melayani Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Karena apa? Ada peran Roh Kudus itu. Ada api yang membakar mereka di kamar loteng. Dan api itu masih ada sampai hari ini. Fire of Christ itu masih ada sampai hari ini. Api Kristus itu saya percaya masih ada sampai hari ini. Bahkan hari ini apa yang dikatakan di kitab Yoel. Pentakosta ketiga itu akan terjadi hari-hari ini. Amin. Amin. Orang-orang dunia boleh semakin jahat, dunia boleh semakin sukar untuk kita pahami. Tetapi Tuhan lagi merencanakan ada api yang akan dibakar di akhir zaman ini. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayo terus kita tetap jaga api itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, di akhir apa yang saya sampaikan ini, saya teringat satu cerita tentang Samuel. Samuel dibalik dia dipromosikan Tuhan. Apa pekerjaan Samuel? Dia Alkitab katakan di bawah pengawasan Imam Eli. Apa pekerjaan Samuel? Dia tidak memiliki pekerjaan yang besar. Dia hanya menjaga api. Dia membersihkan kemah suci. Itu pekerjaan Samuel. Dan yang lebih membuat saya terkagum dengan cerita Samuel. Firman Tuhan katakan begini. Pada saat itu firman Tuhan jarang. Berarti masa sulit enggak? Sulit. Sulit banget ini Bapak Ibu. Firman Tuhan jarang. Jarang didengar. Tapi Samuel, dia mengambil keputusan untuk dia tetap melayani. Dia tetap menjaga api itu. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara yang memanggil Samuel. Dia pikir Imam Eli yang memanggil. Bukan. Tuhan. Sekalipun ada di masa sulit. Sekalipun ada di masa-masa yang rumit. Tapi kalau api itu terus dijaga, di situ ada promosi yang akan Tuhan siapkan. Di situ ada mujizat. Di situ ada keajaiban yang Tuhan persiapkan. Bapak Ibu, terus jaga api tersebut. Jangan sampai padam. Dunia hanya melihat dari sisi luar. Dunia hanya melihat dari sisi luar. Tetapi api ini bicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Amin. Api ini berbicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan, tapi membakar sekitar kita. Amin. Mungkin oma-oma sudah kelihatan tua, umur sudah 60-an. Tetapi kalau api itu masih ada, semangat itu masih ada, kami percaya kami yang masih muda akan terinspirasi dengan oma-oma. Amin. Saya jujur sangat terkesan dengan oma-oma. Waduh, ada yang datang sebelum jam 9. Luar biasa, tepuk tangan bagi oma-oma. Itu karena apa Bapak Ibu? Itu karena ada api. Api yang terus dijaga. Semakin tua bukan semakin redup, tapi semakin tua semakin berkobar api tersebut. Haleluya. Tidak mudah sebenarnya saya bicara seperti ini karena saya masih muda. Tidak mudah. Tapi saya mau pastikan saya mau terus hidup di dalam Tuhan. Agar api itu terus berkobar. Agar api itu terus menyala. Amin. Mau terbakar dengan api Kristus? Katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya hari ini kita diberkati. Firman Tuhan yang disampaikan saya sangat percaya. Semua tidak akan kembali begitu saja. Semua akan terus berkobar di hati kita. Menyala dan terus menyala. Untuk pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yang masih menyala, boleh beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Mazmur 103 ayat 2.
Mazmur 103 ayat 2. Alkitab berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan kebaikannya. Lihat saya saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, percayalah saudara, yang bisa membuat kita melihat kebaikan Tuhan adalah api yang berkobar-kobar dalam hati kita. Kalau tidak ada api itu membakar, kita tidak bisa lihat kebaikan Tuhan. Kita bilang ini semua kita, ini semua kita, ini semua kita. Tapi kalau ada api itu, dia akan membedah hati kita, dia akan membedah roh kita, dia akan memurnikan hati kita, sehingga kita bisa membedakan mana datangnya dari Tuhan dan mana bukan. Raja Daud berkata begini, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan kebaikannya. Sulit saudara. Banyak orang ketika api itu padam saudara, mereka tidak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan. Ada amin saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, bedanya orang yang di luar sana dengan kita yang ada di sini adalah api yang menyala-nyala dalam hati kita. Kalau api itu saudara ada dalam hati kita, maka kita bisa melihat banyak perkara mulia yang datangnya dari Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara, yang mulia itulah yang menerangi jalan kita. Kalau ruangan ini padam, api itu nyala, api itu menerangi hati kita. Saudara tahu kalau api itu terang saudara, menerangi hati kita saudara, maka yang kita lihat perkara-perkara yang tidak kelihatan. Beda orang di sana, di luar sana dengan kita di sini. Yang ada di sini kita bisa melihat perkara-perkara yang tidak kelihatan. Ada amin? Yang di luar sana mereka hanya melihat yang kelihatan saja. Justru api itu akan membakar hati kita supaya kita bisa melihat perkara-perkara yang tidak kelihatan, yang mulia. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran, penguasaan diri. Orang sana nggak bisa lihat. Tapi kita, api itu membakar, kita bisa melihat perkara-perkara mulia. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya, haleluya. Dengan ada api itu saudara, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat perkara-perkara mulia. Yang ketiga, api itulah yang membakar kita. Supaya kita terus punya pengharapan kepada Tuhan. Saudara, kalau tidak ada api Tuhan, pengharapan kita tuh sebentar nyala, sebentar padam, sebentar nyala, sebentar padam. Tapi kalau api itu terus menyala, maka pengharapan itu kuat saudara. Ada lagu berkata, masih ada Tuhan. Liriknya gimana Kak? Masih ada Tuhan. Coba satu lagu dulu, ayo. Lirik lagunya ini indah sekali, sudah perhatikan baik. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku tetap beriman. Aku tetap menyala-nyala. Saudara ngerti? Saya undang kita pakai berdiri, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, beri tepuk tangan yang meriah sebagai tanda engkau percaya kepada Tuhan. Api itu akan menaruh pengharapan dalam hati saudara. Saudara, kita masih punya Tuhan. Artinya apa saudara? Kita masih punya api itu yang terus membakar hati kita. Untuk kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara, pengharapan itu tidak boleh kendor. Untuk itu kita butuh api Tuhan. Supaya membuat kita punya pengharapan. Semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Aku masih Punya Tuhan, punya pengharapan. Katakan, aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. sekali lagi sama-sama katakan, aku masih punya pengharapan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Amin. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
Haleluya, mari kita beri waktu temui Tuhan. Sebelum kita pulang kita sembah Dia, temui Tuhan. Beri pengagunganmu kepada Dia. Haleluya. 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 Beri pujianmu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Kita lalabakaya ya Ramo. Kira batakara, saudara. Sama-sama saudara beri waktu sejenak lagi kita puji Dia, saudara. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menikmati Engkau dalam hidup kami Tuhan. Biarlah api itu terus menyala-nyala dalam hati kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Setiap umat-Mu Tuhan dipenuhi kembali oleh api-Mu Tuhan. Mereka terus menyala-nyala bagi Tuhan. Mereka terus menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Mereka terus menyala-nyala melayani Tuhan. Bahkan mereka terus menyala-nyala memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa dan melepaskan berkat bagi umat-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu silakan duduk kembali saudara. Buat Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kami menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita semua telah dapat beribadah dengan baik pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih bagi saudara sekalian yang telah meluangkan waktu untuk datang beribadah secara tatap muka di gedung ini, maupun bagi saudara sekalian yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ibadah kita hari ini, amin. Kami menyampaikan terima kasih kepada yang kami kasihi, Pastor Rian Sayo, leader TM-Kom Ministry yang telah melayani dan memberkati pelayanan firman Tuhan di Jemaat Gereja City Worship pada hari ini.
Doa kami sekiranya Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga, lebih lagi di hari-hari mendatang. Dan sekiranya juga dianugerahkan Tuhan dengan kesehatan yang baik, kuat di dalam Tuhan dan panjang umur. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai pelayanan pastor sekeluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami tetap memberi pesan untuk kita tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan dengan benar dimanapun kita berada. Terlebih lagi dengan memperhatikan berita dengan adanya beberapa kasus hepatitis akut yang telah menelan korban jiwa. Tetaplah senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi asupan vitamin yang cukup, berolahraga, menjaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat, tetap menggunakan masker dan tidak makan di tempat-tempat yang tidak higienis. Program Bible Class School of Ministry, yakni paket kelas pemuridan sebanyak 6 sesi pertemuan yang akan mulai dilakukan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 jam 10 pagi di M-Icon. Diharapkan semua pelayan Tuhan, penatua dan diaken, jemaat gereja sel sekiranya dapat meluangkan waktu mengikuti program Bible Class tersebut. Demikian juga jika ada yang ingin melakukan pelayanan ibadah di rumah, dapat menghubungi sekretariat gereja dengan Pastor Sasa di nomor HP 081 143 0060. Kami sampaikan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali datang beribadah di gereja kami, dan selamat beribadah juga bagi yang terhubung bersama kami secara online. Kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, Saudari Brigita Rawis, dan seluruh jemaat yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman pekerjaan pembangunan proyek gereja di Miracle Center. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengumuman untuk pekerjaan di proyek gereja kita di Miracle Center Politeknik Buha Manado. Puji Tuhan, di sepanjang minggu ini semua aktivitas pekerjaan di lokasi proyek gereja telah berjalan dengan baik. Bagi Bapak Ibu Saudara, topangan dan uluran tangan kasih Bapak Ibu Saudara akan sangat membantu pekerjaan pembangunan di proyek gereja kita di minggu selanjutnya. Bapak Ibu Saudara dapat juga menyalurkan taburan donasi persembahan saudara lewat persembahan buli-buli pembangunan di counter depan setelah selesai ibadah. Dan bagi saudara yang akan memberikan korban persembahan di rumah Tuhan, mari kita membawanya dengan ucapan syukur dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Diharapkan Bapak Ibu Saudara dapat menulis nama dan nomor HP saudara, jenis persembahan pada amplop-amplop berwarna kuning yang tersedia di depan atau belakang kursi saudara. Dengan maksud supaya kami dapat mendoakannya serta memeriksa dan meregister persembahan saudara di buku kas perbendaharaan gereja dengan benar. Dan sebagai bukti penerimaan, kami akan mengkonfirmasi kembali penerimaan persembahan saudara lewat SMS atau WA. Bagi yang ingin melakukan persembahan lewat transfer bank, tersedia QR Code di belakang amplop persembahan, juga ditampilkan di layar monitor saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online yang rindu untuk melakukan taburan korban persembahan, saudara dapat melakukan lewat transfer bank sebagaimana dengan nomor rekening di bawah ini. Rekening bank berikut ini: Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship Manado, nomor rekening 150000123012338. Bank BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 7800130055. Demikianlah kiranya taburan korban persembahan saudara menjadi berkat di rumah Tuhan, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi, pelayanan doa, visitasi dan lain-lain, kiranya dapat menghubungi call center Sekretariat Gereja City Worship di nomor HP atau WA 081 143 0060. Terima kasih atas perhatiannya.
Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, bagi yang akan membawa korban persembahan dapat dilakukan dengan membawa ke kotak persembahan yang tersedia di bagian depan. Dan sebelum kita membawa korban persembahan, izinkan saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dan memegang amplop persembahan saudara, dan bersama-sama kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami datang membawa korban persembahan di rumah Tuhan. Bahwa hingga hari ini Tuhan Yesus telah menuntun kami, menjaga kami, menyertai kami, bahkan telah memberkati kami. Kami ada, kami kuat, kesemuanya karena kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang selalu setia dan taat menabur, memberi dan mengembalikan korban persembahan dan persepuluhan di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang selalu setia menabur untuk menopang pekerjaan proyek pembangunan rumah Tuhan. Kami percayakan janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan membalas berlipat kali ganda semua taburan korban persembahan, dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap sorga dan mencurahkan berkat dan memberkati setiap tangan-tangan yang telah setia menabur dengan ikhlas dan tulus hati. Kami percayakan kuasa firman Tuhan bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan, anak cucunya tidak meminta-minta, tetapi setiap hari Tuhan menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, bahkan anak cucunya menjadi berkat. Kami percaya Tuhan akan menghardik sebuah belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap. Tuhan akan menghalau kami semua dari benih sakit penyakit. Tuhan akan memagari kami dari segala panah api jahat. Tuhan akan menjauhkan kami dari segala rancangan celaka, bahkan maut sekalipun. Hidup kami terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya semua benih korban persembahan yang ditaburkan di ladang pekerjaan Tuhan akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, dan manis untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami membawa korban persembahan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya butuh leader untuk anak-anak remaja, anak-anak youth. Terus jam 3 pagi, setengah 3 pagi, saya dibangunkan Tuhan. Saya tahu saya dibangunkan Tuhan pagi-pagi sekali. Lalu itu suara itu ngomong di hati saya, minta tolong sama angel. Saya bilang dalam hati saya bernegosiasi, apa? Nama angel itu kuat sekali di telinga saya. Bilang sama angel, Tuhan minta tolong, dia bantu ngurusi anak-anak youth dan anak-anak remaja. Saya bilang, oh darah Yesus, nanti saya bilang sama dia Tuhan. Jadi kalau angel ada, dengerin, ini bukan Pak Jim yang panggil, tapi Tuhan yang minta tolong. Nanti Tuhan akan berbicara ke angel lebih lagi. Karena kita tahu bahwa ini benar-benar suara ini kuat sekali ngomong nama angel. Angel tolong ngurusi anak-anak remaja, anak-anak youth, jadi anak-anak kamu.
jadi fathering buat mereka. Haleluya, Tuhan berkati. Haleluya, mari boleh sambil kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui kebesaran Tuhan. Karena perbuatannya yang ajaib atas hidup kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Bapak Ibu yang kekasih, ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi yang sedang berpuasa, bertekunlah dalam doa, dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus pasti menolong saudara. Doa kami hari ini, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah diberi kelegaan. Tangan Tuhan yang kuat sudah menjamah dan menolong engkau. Dari rumah Tuhan kami berdoa, kiranya saudara semua tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap kuat dan dianugerahkan Tuhan kesehatan yang baik dan panjang umur. Kiranya saudara tetap mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Selalu bertekun di dalam doa, selalu andalkan Tuhan dan tetap berpegang teguh atas firman Tuhan. Kiranya saudara semua tetap berjalan seturut ketetapan dan perintah firman Tuhan, sehingga dimanapun engkau melangkah, kuasa, kemurahan Tuhan, dan berkat Tuhan selalu menyertai engkau. Sekiranya Roh Kudus akan terus menyertai dan menuntun engkau di jalan yang benar. Bala tentara malaikat Tuhan berjalan di depan saudara untuk membuka jalan yang baru bagi saudara, untuk meluruskan jalan di depan saudara, bahkan untuk menjaga, melindungi, dan menopang engkau di setiap jalan yang engkau jalani. Sekiranya apapun yang engkau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bukalah hatimu dan tadahkanlah kedua tanganmu ke surga.
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan penyertaan-Nya. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan sorga dan memberkati engkau dengan segala kelimpahan-Nya. Tuhan akan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Terimalah dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan penyertaan Tuhan sempurna atas engkau dan umat Tuhan yang telah menerima berkat Tuhan. Bersama-sama kita berkatakan, amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, seberapa kita yang percaya kita punya Yesus yang besar. Aku masih punya, amin, punya Tuhan. Aku tetap